biha wa ala man wa bihi salafun salihun ayyarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asri nuri kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammad ibn Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syafiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, khusus Pak Ketua Aktivitas PJI-NU Taiwan, Mas Didi, saudara panitia bangunan pembelian masjid An-Nur, segelar jamaah Kuan Yin, pakai Dewi, ngandung Dewi selaket ya. Para jemaah semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama mengajarkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenan rahmat dan hidayahnya saya bisa sowan saudara-saudara saya ini, dan alhamdulillah semua berkeadaan sehat walafiat kami. Alhamdulillah, makanya saya bilang dari PMI itu bukan persatuan pekerja, bukan saya pekerja, masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya bilang ya, kami tidak capek. Saya bilang insya Allah ketemu orang-orang yang dicintai ini hilang capeknya. Dalam bahasa Arab dikatakan liqa'ul ahbab yuzilu ta'ab. Bertemu dengan orang yang kita cintai liqa'ul ahbab yuzilu ta'ab, menghilangkan kesusahan kecapean. Alhamdulillah. Apalagi di sini dengar sampai baru saja bersama-sama gotong royong bangun membeli apa? Masya Allah, tambah hilang capeknya. Alhamdulillah, waktu semuanya hilang keselip. Alhamdulillah. Saya nggak bisa bayangkan di tengah-tengah sampai sibuk bekerja dan sebagainya masih kober mikir ya Allah. Masjid, masya Allah, ini satu yang istimewa. Karena menurut saya, maaf kalau saya nggak salah perkirakan. Sampai keluar dari Indonesia sudah rangka kulit duit. Yang ingin menaikkan taraf kehidupan. Alhamdulillah. Keberadaan sampai di sini ada fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai jihad untuk menafkahi anak istri, menafkahi keluarga, bekerja jauh dari tanah air. Di sini toh saya kok berpikir ngomong masjid. Alhamdulillah, itu satu hal yang istimewa. Bukan hanya istimewa tapi istimewa apa? Dapatnya dari Allah juga istimewa. Dan masjid ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena masjid ini penting gimana? Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj itu yang dibangun kayak minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah, juga bukan dari lapangan ke lapangan, tapi dari masjid ke apa? Masjid. Ini menunjukkan betapa pentingnya apa? Masjid. Jadi titik tolak startnya Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan menjadi finishnya dia apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan ketika Nabi, dan saya teringat ketika membaca Surah Al-Baqarah Alaina itu ada cerita Nabi pertama kali hijrah yang dibangun juga pertama apa? Masjid Kuba yang pertama kalau sampean semua berangkat umroh atau haji. Yang di hospital itu lagi amin. Kalau berangkat umroh atau haji, jangan sholat di Masjid Kuba itu 2 rakaat sebelum keluar dari kamar, dari hotel atau dari penginapan, dalam keadaan wudu, khusus menyiapkan diri untuk sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, itu dapat pahala 1 umrahan. Padahal 1 umrahan itu tawaf 7 putaran, kemudian sa'i baina Safa wal Marwah itu sampai 7 kali, potong rambut itu baru 1 umrahan. Tapi sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, niat dari rumah, dari tempat penginapan kita keluar sudah wudu, niat untuk sholat tahiyatul masjid, terus sholat sunnah dia
Masjid Quba terdapat pahala 1 umrah. Alhamdulillah. Itu masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW ketika hijrah sampai ke Madinah. Ceritanya gimana? Kalau sampai ke Tola'al Badrul, ceritanya di Mekah terjadi mufakat antara orang-orang tokoh-tokoh, orang-orang non-muslim, non-kafir itu mufakat, ayo kita bunuh Rasulullah, kita bunuh Muhammad. Nah pada saat itu Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bertandang ke rumah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah ada info begini-begini pada yang mau dibunuh. Sudah, ini aja. Ini semua pada minjet mengintai. Maksud Jawa ini minjet. Mengintai rumahnya Sayyidina Ali itu, lihat Nabi masuk ke situ, kemudian dikepung rumah itu. Dikepung dan ketika malam diperkirakan Nabi sudah sare masuk di dobrak rumah itu. Nah, sebelum Nabi sare itu terjadi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu putra mantu beliau terjadi gini aja ya Rasulullah, sampai pindah keluar dari rumah ini, nanti saya yang tidur di tempat tidur sampean. Jadi kalau orang itu masuk mau bunuh sampean, tahunya adalah saya. Ya, makanya Sayyidina Ali itu dijuluki Fidaun Nabi. Fidaun Nabi itu yang kalau luput ya dia yang kena. Kalau orang kafir itu ngawur ya yang kena. Sayyidina Ali itu misalnya tidur selimutan itu gak dibuka selimutnya langsung dipedang, itu yang kena ya Pak. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan Nabi keluar bersama Sayyidina Abu Bakar, diceritakan sebelum membaca wajah min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum sambil menebarkan pasir. Dan aku jadikan mata mereka tertutup, di belakang ada bendungan, di depan ada bendungan, bendungan sehingga tidak bisa melihat. Mereka taruh tembok, tidak bisa melihat. Jalan Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Ngomong kafir Singapura itu teler kabeh. Tidur semuanya. Ketika bangun, kita kok tertidur, jangan-jangan Muhammad sudah lolos. Nah, diikuti jejak mereka. Jejak tapaknya apa? Tapaknya Kanjeng Nabi ini diikuti memang ahli-ahli, orang-orang dulu ahli begitu. Jejak ini mengarah kemana? Terus diikuti ternyata mengarah ke gua apa? So, nanti zaman kalau umrah bisa ziarah ke gua So. Itu sampai di Gua Sur diikuti persis. Nah, ketika sampai di depan pintu Gua Sur ada burung merpati dan ada sarang laba-laba. Mereka memakai akal. Kini ono sarang laba-laba dan ono manuk dolo. Gak mungkin ada orang masuk sini. Mereka mesti lari, mesti rusak sarang laba-laba. Secara akal gak mungkin. Kemudian akhirnya mereka pulang. Mereka pulang dengan tangan hampa, gagal. Gak bisa. Itu kalau misalnya mereka dablek sarang laba-laba itu tetap untuk didiri. Ada burung merpati tetap untuk didiri. Ya kecekal. Saya Abu Bakar dengan apa? Kanjeng Nabi itu kecekal. Dan kalau pegang hitungannya juga apa? Mati sudah. Nah, alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang mau membunuh Nabi ini sampai ke pintu gua dengan akalnya, mengikuti jejak. Tetapi digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan akalnya. Gak mungkin ada manusia di sini, ini pasti rusak sarang laba-laba. Gak mungkin ini makhluk dulu mesti makhluk. Nah, ada manusia mesti apa? Makhluk, makanya sama nek ana wedok. Lurutan jinak-jinak apa? Kita ini jadi makhluk. Ngocok biru. Itu jinak-jinak apa? Karena burung merpati itu di sini kalian manusia biasa, tapi itu kita dekati terbang ya. Nah, mereka memperkirakan dengan akal gak mungkin ada manusia di situ. Kembali digagalkan oleh Allah. Tujuan mereka untuk membunuh Nabi digagalkan juga dengan apa? Akal. Sampai dengan akal digagalkan juga dengan apa? Akal. Makanya jangan terlalu bertumpu kepada apa? Akal. Kita pakai juga hati, pakai keimanan kita. Kalau hanya dengan akal saja sering diakali. Nah, pada hadis kan dimuliakan Allah. Ketika kemudian Nabi berada di dalam gua apa? Saul bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala orang-orang di Madinah ini sudah menunggu karena sudah ada kabar bahwa Nabi akan sampai di Madinah kira-kira jam sekian diperkirakan sore itu sudah sampai. Orang di Madinah sudah menunggu semuanya, baik penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah yang dikatakan Al-Muhajirin maupun orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang siap menerima kerawuhan
Nabi Muhammad itu sudah siap untuk menyambut Nabi. Sampai saatnya nggak datang. Anda bisa bayangkan kalau orang mencintai sesuatu dan sesuatu itu sampai saatnya belum datang, pasti pikirannya jelek. Ada seorang istri dari cintanya kepada suaminya, biasanya suaminya pulang jam 4 sore. Ini jam 5 sore belum pulang, jam 6 sore belum pulang. Pikirannya jelek apa bagus? Jelek, nggak ada. Paling ziarah ramah. Anda ini saya ngatam di Quran, mampir cinta, mampir main mani. Pikirannya masih jelek. Kenapa pikirannya jelek? Karena cinta. Nah, orang-orang Madinah yang menunggu Nabi di perbatasan itu juga karena cintanya. Maka pikirannya jahat, pikirannya jelek. Jangan-jangan ditangkap oleh musuh, jangan-jangan ditawan, jangan-jangan jangan dibunuh, jangan-jangan jelek semuanya. Sampai ada yang naik ke pohon kurma itu tinggi, melihat di padang pasir yang lapang gitu, kelihatan ada gaya berjalannya. Orang itu paham bahwa itu gaya berjalannya Nabi, karena gaya berjalan itu sendiri-sendiri. Kita segini banyaknya ini gayanya berjalan dewi-dewi. Oke, begini, masih gini. Ada yang gaya sandalnya aja sendiri-sendiri kok. Ngorok ya dewi-dewi. Saya pernah ketika haji itu tidur di Aziziyah, sebelum kita di Arafat tidur di Aziziyah. Dari berbagai jamaah itu ngoroknya dewi-dewi. Manusia subhanallah. Ternyata dari situ bisa difiteni ya. Jalannya Kanjeng Nabi itu difiteni oleh para sahabat. Itu saya lihat ke Jawa itu lihat jalannya Rasulullah. Titik sungai hitam terang. Dari bunganya senangnya orang Madinah dan orang-orang yang menyambut rawuhnya Kanjeng Nabi di Madinah, dari senangnya mereka nabuh terbang. Apa terbang? Saono ditabuh, yo tampah, yo nampan, semua ditabuh dari senangnya. Makanya sekarang jadi apa? Terbang. Sambil menyanyikan tadi, saya tolak al-badru alaina min saniyatil wajib bersyukur alaina mada alillahi ta'ala. Dan ketika itu Nabi tidak marah, tidak bilang kamu puisi-puisi kayak gini, kalau tidak tidak. Nabi nggak marah, tidak diloknya, ya tidak dibiarkan aja sambil nanti terus saja. Nah, itu tanda bahwa tabuhan-tabuhan itu boleh, dan kemudian membaca qasidah memuji-muji Nabi itu boleh. Seperti tolak al-badru itu nyatanya Nabi nggak negor, kalau nggak cocok mesti negor. Jadi aneh wong saya gigi dawan jenggot sih harus macam-macam. Banyak sibuk urus ini yang lupa ya. Itu makanya kita dituntut oleh para kiai kita untuk para kiai itu nggak pernah kalau pengajian, kecuali pengajian maulimo. Bukan maulimo yang ada main minum ada tidak ada pengajiannya kiai, banyakkan maulimo, mauludan, manakiban, mendengarkan mauidhah, bariku mangan terus boleh. Maulud, manakib, mauidhah, mangan boleh. Ikut mangan boleh. Maulud, manakib, mauidhah, mangan boleh. Ini istimewa ini pengajian ini. Di mana-mana selalu begitu. Dan kita tadi juga sudah mauludan ya. Ini sekarang mauidhah bagi Allah. Orang mangan protes panitia. Lah, sampai di mana Nabi ini dari senangnya Nabi itu, kemudian Nabi sampai di Madinah dengan selamat, mereka semua senang disambut dengan tolak al-badru alaina. Nabi tidak marah, Nabi naik ke kalau tanya berjalan gitu, semuanya ingin ngampir ke Rasulullah. Siapa yang nggak kepingin rumahnya diinjak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ternyata di mana ada Nabi, di situ Allah menurunkan keberkahan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang pengen mengampirkan rumahnya, pengen diinjak oleh Allah, Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi bijaksana. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Saya ini naik onta, terserah nanti onta saya berhenti di mana, di situ saya mampir. Ini ada yang mau taat ya. Onta saya ini nggak berjalan karena PDW ini orang sama atau Allah Subhanahu. Rumah apa? Onta ini berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini menurut saya bukan orang kaya, orang biasa-biasa aja, tapi soleh, orang benar. Ibadahnya baik, akhlaknya dengan sesama juga baik. Diamini
diamini oleh kanjeng Nabi. Ini satu pelajaran berharga buat kita semuanya, bahwa ternyata Nabi tidak mengutamakan orang yang kaya, tidak mengutamakan orang yang berjabatan, tetapi yang soleh, sing genah. Mau genah itu yang diutamakan oleh kanjeng Nabi. Ayo kita tiru, dimanapun dan kapanpun kita berikan penghormatan, jelas ada orang-orang yang genah. Nah, mau sing yanah, bawa pangkatnya, bawa sugih, bawa yanah, kita tidak apa. Ada orang yang genah itu yang kita apa? Yang kita hormati. Seperti Nabi menghormati Abu Ayyub Al-Ansari, mampir di situ ontanya. Nabi mampir di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, nggak ada yang iri, nggak ada sih, wah, yang diambil mau sugih itu nggak ada. Wah, nggak ada yang wah, nggak ada. Oh, Abu Ayyub memang benar, Abu Ayyub memang orang soleh. Dengan Allah ya baik, ibadahnya baik, dengan manusia ya akhlaknya baik. Pantas saya tidak iri deh. Saya mau kalau dibanding Abu Ayyub, saya belum apa-apanya. Orang banyak yang memandang begitu. Akhirnya Nabi mampir di situ. Nah, kemudian di tempat itu juga di sekitar situ Allah Nabi mendirikan masjid yang terkenal dengan masjid apa? Kuba. Nah, kita lihat Nabi Isra wal Mi'raj dari masjid ke masjid. Ketika hijrah yang pertama kali didirikan adalah apa? Masjid. Ini betapa pentingnya apa? Masjid sebagai tempat untuk sentral ibadah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masjid ini juga gambaran masyarakat yang kita inginkan. Kita kepengen masyarakatnya menjadi masjid besar, dan masjid itu sudah menjadi masyarakat kecil. Masjid itu ada tatanannya, persis menjadi masyarakat kecil. Dan kita inginkan masjid itu jadi masyarakat itu menjadi masjid besar. Artinya tempat kita untuk beribadah, tempat kita mengabdikan diri untuk jadi masjid besar. Di masjid ada imamnya, ada makmumnya, ada komat. Ini seperti tatanan di masyarakat. Ono pemimpin, ono apa yang makmum ya. Kita pemimpin kita, angkat pemimpin kita para ulama ya, bukan secara politik tapi secara rohaniah. Para ulama, para kiai itu pemimpin kita. Kalau sholat ya jadi imam, kita makmumnya. Nah, hukumnya makmum harus taat kepada imam. Imam harus ngerti makmum. Imam itu makanya dikatakan, kamu kalau jadi imam, imami orang banyak, sholatmu itu jangan kelamaan, jangan kerja penuh, yang sedang-sedang saja. Nanti yang jadi imam di sini juga harusnya begitu, jangan kelamaan, jangan kerja penuh. Sebab makmum ini macam-macam, ada yang muda, ada yang sepuh, ada yang kebelet. Nah, gue rokaat pertama mau Yasin, rokaat kedua tabarok. Ini makmum kurang kuat betul. Atau kecepatan juga nggak boleh. Misalnya nanti dalam sholat bulan Ramadan, sholat tarawih, kadang-kadang sholat tarawih itu dianggap sholat saya pengen diri. Kalau ada imam berjorok dong. Imam biaknya. Ada kaul yang mengatakan, kadang-kadang ada yang membela. Lalu ada kaul yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu cepet-cepetan itu boleh. Kita ini hidup menurut saya bantah. Kita hidup bukan hanya berhubungan dengan soal boleh dan tidak boleh. Ingat. Kita hidup juga berhubungan dengan soal pantas dan tidak pantas. Itu contoh. Sampai sholat Jumat di Masjid Jami. Katakan di sini atau di Indonesia sama saja. Pakai sarung, nggak pakai baju, nggak pakai kaos. Mau lanang tuh. Nggak pakai baju, nggak pakai kaos. Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan saya, pantas nggak? Enggak. Nah, kita hidup berhubungan juga dengan soal apa? Pantas dan tidak pantas. Walaupun sholat tarawih itu sholat sunnah, ada kaul yang mengatakan boleh cepet-cepetan. Tapi saya bertanya, pantas nggak? Kalau menghadap Gusti Allah kok apa? Kemarin katanya ngamuk, sotek keplak. Benar lagi? Kita hidup bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, tapi ada juga soal pantas dan tidak pantas. Boleh dan tidak boleh ini urusan urusan hukum. Pantas dan tidak pantas urusan akhlak. Nah, kita orang-orang di Indonesia diajarkan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita yang notabene nuansa tasawuf bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, tapi soal pantas dan tidak pantas juga akhlak. Nah, bedanya fikih dengan tasawuf gimana? Bedanya tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Seorang ahli tasawuf berjalan dengan ahli fikih. Ada orang tahu, itu yang satu ahli tasawuf, itu ahli fikih. Yuk coba kita tanya sesuatu, yuk. Mbah, mau tanya Mbah, kalau orang punya kambing 40 itu berapa yang harus dikeluarkan? Yang ditanya orang ahli tasawuf bilang, menurut saya atau menurut ini, ada yang menurut fikih atau menurut tasawuf. Kali-kali pun dua-duanya, oh ya. Kalau menurut fikih yang harus dikeluarkan 1.
40 kambing yang harus dikeluarkan belum? Ya kalau untuk tasawuf tak nol abe. Mungkin usul kabeh. Artinya lebih lembut, lebih apa? Lebih apa? Sisi akhlaknya lebih diutamakan. Kalau orang sholat lupa mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat, bagaimana Mbak? Menurut siapa? Menurut saya menurut ini. Fikih bertasawuf. Menurut fikih. Kalau menurut fikih sujud sahwi. Sujud karena lupa, sesuatu lupa dia sujud kepada Allah, mengakui kebesaran Allah yang tidak pernah lupa. Nah, saya punya lupa, saya sujud kepada Allah. Nah, kalau menurut tasawuf, Pak, menurut tasawuf menurut saya bersalah kalau kamar nangis 10 atau 30 dino nang kamar nangis istighfar kepada Allah. Oh, berada di hadapan Allah kok isi lali. Ini gambaran apa? Bukan hanya boleh tidak boleh, tapi pantas dan tidak apa? Nah, ketika ngimami itu ada imam, ada makmum, seperti di masyarakat, anak pemimpinnya, anak yang dipimpin. Makmumnya ya kudu taat kepada pemimpin, pemimpinnya harus ngerti apa? Makmumnya. Makmum harus taat kepada imam. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Jangan diisi imam, ada makmum yang imam sujud terus wae. Ora sabar. Ini sujud pira kowe? Ini makmum yang tidak sabar gak boleh, atau makmum gak nurut imam. Terjadi di Semarang. Peresmian masjid seperti ini ditandai dengan sholat isya bersama. Begitu imam waladhdallin amin, datang dua ya. Imam rukuk Allahu Akbar, listrik mati. Jangan beneki sapa? Sholat semua ya. Begitu rakaat kedua wae mau tuh biarin waladhdallin. Biar. Itu makmum nggak ada yang ngamin. Nah, belakang apa? Ya nah. Makmum harus nurut imam dalam keadaan apapun, nurut imam waladhdallin ya tetap apa? Listrik muruko ya tetap. Kalau kita mau pulang mati listrik muruko. Nah, akhirnya batal semua. Sudah batal itu ngono ya ono sing kene. Kaya aku udah ngomong, saat ngomongnya batal. Masya Allah, ini pertanda bahwa Pak sholat jamaah itu tertib terorganisir. Ada bagian apa? Bagian imamnya, ada makmumnya. Ono sing komando, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, iman kita. Masyarakat juga begitu tertib. Maka kita jadikan kayak masjid itu gambarannya kayak masyarakat kecil. Ayo kita jadikan masyarakat sebagai masjid besar. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Artinya di masyarakat kita jadikan seperti masjid yang bisa ada organisasi-organisasi dan kita menjalankan unit-unit itu sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Di masjid itu orang datang terlambat ya orang olok-olok. Untuk pakai mesti orang tahu rumah masjid hari itu ke masjid nggak pernah dijelek-jelekan. Jangan sampai mulut kita pernah begitu karena kita takut kalau kalimat kita itu membuat sakit hatinya jelek. Sing mau sergap nang masjid jadi orang tahu nang masjid. Orang yang nggak pernah ke masjid datang ke masjid hari itu datang. Sambut, alhamdulillah, ayo kita bareng-bareng sujud kepada Allah. Monggo bareng-bareng. Karena kita dan dia belum tentu mulia apa? Kita di hadapan Allah. Yang sudah lama ini belum tentu apa? Mulia. Kadang-kadang yang baru justru lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Semua tergantung pada niatnya. Nah, kalau kita mengucapkan yang jelek, wih, dia atas mendung. Mana orang atau di masjid, saya ingin masjid. Ini cakap yaknya. Mulut apa? Yaknya. Nggak boleh. Karena kalau ucapan gila itu membuat dia jelek, artinya kemudian jadi nggak mau ke masjid, kita ikut tanggung jawab. Karena itu kita sambut dengan baik. Dengan sambutan baik itu harapan kita, insya Allah terus menjadi saudara, terus mau menjadi jamaah di masjid itu. Alhamdulillah. Nah, hal-hal demikianlah yang harus kita kedepankan. Karena kadang-kadang menjauh, apalagi sampai di daerah yang menjauh, kalau kita anggap belum banyak mengenal apa Islamnya. Kalau kita bersikap yang nggak baik sedikit, bahaya. Bisa apa? Orang menilai Islam dari situ. Orang Islam itu ternyata apa? Walaupun kadang-kadang nggak begitu. Kayak tadi saya dengar ngomong, menjauh, maaf. Di sini Islam kadang-kadang dikenalnya sebagai bojone papat. Iya. Bojone papat. Ya, itu orang belum kenal. Kalau sudah kenal lain.
Kalau orang belum kenal ya, bojo bapak itu kan boleh, tidak harus. Nek kowe wani monggo. Wong siji ora mari to rapat. Itu orang kenalnya kadang-kadang begitu. Kita ayo kita jelaskan, kita kenalkan itu bukan dengan ucapan tapi dengan akhlakul apa? Akhlak yang baiknya kan membuat orang apa? Terbuka hatinya. Dan memang akhlaknya kunci dari semuanya. Inna ahsanal hasan, kata dawuhnya kanjeng Nabi, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sebagus-bagusnya hal yang bagus itu adalah akhlak yang apa? Bagus. Saya beri gambaran, kita bertamu ke rumahnya orang kaya. Kursinya itu harganya 100 juta. Kursinya itu toplesnya itu 50 juta itu toplesnya. Belum panganan di semua luar negeri katanya. Ketika kamu bertamu ini, kamu mengajak temanmu jawa-jawa. Iki aku mau dimangga, no. Si pojok tak pangan lurus, tak sebelah. Boleh naik kabar nih. Hasratnya besar sekali. Ketika kemudian yang punya rumah ini keluar, sampai tidak diperlakukan dengan akhlak yang baik, akhlaknya jelek, sampai tidak dihormati. Wes seperti lo sering Jawa Tengah, oh Semarang ya, lo pernah batok kalau ini. Ini makanan dari luar negeri semuanya, ayo dibadok. Pengalaman kamu udah modal. Dengan perlakuan kayak begitu, kira-kira kalau kamu masih pengen makan enggak? Hilang sekali lagi makan. Kepengennya makan wongnya. Besoknya saya bertemu ke rumahnya orang yang sederhana. Toplesnya mulahan kayak punya kita lah, plastik sempet, gandel isolasi, tutup koran. Di sini marneng sih. Kamu bertamu ini ngajak mbahmu yang umur 80 tahun. Kalau panganane marneng ini mbahmu wis cewek-cewek. Mulih. Rano sing iso dipangan, mulih. Subhanallah, yang punya rumah ini keluar dengan akhlak yang baik. Sampai saya ikuti, saya Semarang, monggo. Saatnya monggo didahar, monggo. Itu mbahmu yang tadinya enggak doyan marneng jadi nyowok marneng. Sampai sore ora remek. Tambah dilepas tambah ora remek, bengongnya apian. Yang tidak doyan jadi doyan karena akhlak yang baik. Yang doyan jadi enggak doyan karena akhlak yang tidak baik. Oleh karena itu al-ahsanul hasan al-khuluqul hasan. Sebagus-bagusnya yang bagus adalah akhlak yang apa? Yang bagus. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menjelaskan al-Islam kepada apa? Kepada warga yang belum mengenal Islam. Dengan kata-kata kalau kau punya ilmunya boleh, dua-duanya juga boleh, tapi yang lebih utama adalah sikap kita, akhlak kita. Insya Allah dari akhlak kita orang bisa membaca, oh ternyata begitu Islam itu. Oh, seperti yang terjadi di Makkah, pernah terjadi seorang anak di Malaysia atau di Bejang itu. Ibunya bolak-balik bilang, jangan kamu ke Mekah ketemu Muhammad, jangan. Muhammad itu punya ajaran nggak benar, ngajar begini, nggak kena kabeh. Karena ibunya kemakan loh, omongan tentang Islam yang begini-begini, selalu menjelekkan Nabi Muhammad. Nah anaknya ini penasaran, kenapa Nabi Muhammad begitu? Tetap melanggar pergi ke Mekah. Ketika bertemu Nabi, semua yang diomongkan ibunya berbalik semuanya. Ternyata yang diajarkan oleh Nabi adalah Absus salam wa aqimu ta'am wasilul arham wa qumu wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Sampai kemudian dia pulang bilang, kamu kemana ke Mekah? Mampir tempat Muhammad? Tidak, saya tidak mampir. Padahal anak itu seperti bukan hanya mampir, tidur dia tempatnya Nabi sampai berhari-hari. Ketika kemudian ibunya didedes ngaku anak dia, bu, saya mampir tempatnya Muhammad. Kamu itu Muhammad itu kurang begini-begini. Tidak, sesungguhnya ibu salah. Yang disampaikan oleh Muhammad adalah Absus salam, sebarkanlah salam. Wa'atimu tu'am, berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahmi. Wa qumu wan nasu niyam, bangunlah kau sujud kepada Allah ketika orang-orang tertidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kalau kau bisa mengerjakan itu, kau akan masuk ke surga dengan selamat. Ibunya nangis, loh, lah berita yang saya terima enggak begitu, katanya Muhammad itu begini-begini. Enggak. Oh ya kalau itu berita itu, saya ajak saya ke Mekah, saya kemudian ketemu Muhammad. Ketika ketemu juga dengan Nabi, ibu itu kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha
asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa engkau ya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya dengar Muhammad enggak begini, yang saya dengar begini. Kalau begini salah. Kalau ajaran dari Muhammad menyebarkan salam, sujud di waktu malam, kalau ada orang tua kurang diberi makan, sambung silaturahmi. Ini ajaran yang mulia dari nenek-nenek kita juga begini. Oh, baru ibu itu tahu. Artinya isu yang diterima dengan nyataannya lain. Ya, karena itu kita buktikan bahwa orang-orang yang menganggap Islam itu begini dan begitu itu tidak benar. Yang benar adalah Islam itu begini dengan akhlak kita. Insya Allah lebih jelas. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kita mengucapkan sesuatu tapi bukti ini gak ngono, itu malah lebih apa? Lebih parah. Oleh karena itu akan jadi lebih indah kalau kita tidak mau dengan kata-kata tapi dengan apa? Akhlak kita itu akan lebih indah. Mereka menerimanya lebih apa? Lebih enak di hati dan akan cepat Allah memberikan hidayah berkat akhlak yang baik tadi. Banyak kejadian bahwa akhlak yang baik menjadikan orang apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita dibiasakan oleh para kiai-kiai kita untuk membaca Maulud Al-Bazazi. Bazazi Salaful Anam tiba. Salaful Anam ada satu cerita dalam satu fasalnya di Mesir. Di Mesir itu ada seorang suami istri yang setiap tahun tetangganya selalu merayakan Maulid. Setiap tahun. Kalau sudah tanggal 12 rumahnya dihias, dicat, dihias, beli apa? Kalau awet di ulang tahun dulu apa? Balon dan apa itu? Kertasnya apa namanya? Kita itu pokoknya menunggu lah. Dihias ya. Istrinya itu suaminya itu tanya kepada apa? Suaminya itu tanya kepada Pak Leo. Bawa mata orang terus. Suaminya tanya kepada istrinya, istrinya tanya kepada suaminya. Itu rumah kita itu ada tetangga kita itu ngapain? Kalau tanggal 12 Maulid rumahnya dihias, beli makanan macam-macam, nanti panggil orang banyak-banyak ke rumahnya untuk nyanyi-nyanyi. Kalau mereka orang Yahudi tidak ya, nggak paham apa Maulid dan qasidah nggak paham. Ngertinya apa? Nyanyi-nyanyi. Suaminya menjelaskan, oh tetangga kita itu orang Islam. Tanggal ini 12 Rabiul Awal hari kelahirannya Nabi Muhammad, Nabi mereka. Nah, mereka merayakan gembira dengan hari kelahirannya. Mereka memberi makanan itu dibagikan untuk dimakan bersama, rumahnya dihias bagus-bagus untuk menghormat hari kelahiran nabinya. Oh, gitu. Malam tidur bersama, ya jenenge bojo itu bareng. Nek dulure sing lanang kok pawon sing wedok awon. Pengalaman ya nah. Lah, apa? Tidur bersama. Subhanallah, si istri itu mimpi. Mimpinya orang soleh bisa untuk cerita. Mimpinya orang soleh. Kalau mimpinya orang-orang yang tidak benar kan, saya tadi malam kok mimpi kucing nabrak ember. Kucing nabrak ember, kucing sendiri papat, ember nol, berarti 4-0. Tidak ada. Masalah tidak ada ya. 4-0. Nah, ini istrinya mimpi di rumah tetangganya itu ada rame-rame dan dia hadir di situ. Tengah keramaian berhadir. Pada berdiri semuanya kayak tadi Asrofal. Pada berdiri semuanya. Kemudian dari kejauhan ada orang ganteng sekali. Wajahnya itu bersinar. Dikawal oleh orang-orang yang datang gagah. Berjalan menuju masuk ke rumahnya tetangganya ini. Semuanya menyambut. Ketika kemudian orang yang ganteng ini masuk dan berdiri. Dilalah ini bahasa Indonesianya apa? Kebetulan ya. Karena kadang-kadang bahasa Indonesia itu dijawakan juga angel. Bahasa Jawa dijawakan Indonesia kan juga angel. Contoh, keliripan bahasa Indonesia. Keliripan bahasa Indonesia. Di matanya kemasukan sesuatu. Gitu. Kebetulan orang yang ganteng gagah itu yang dikawal orang banyak itu berdirinya di depan si perempuan yang mimpi tadi. Kemudian dia tanya kepada sebelahnya,
ini siapa orang depan saya ini yang tadi dikawal orang banyak ganteng-ganteng gagah-gagah itu. Ini Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ngapain Nabi kok datang ke sini ngapain? Nah karena rumah ini setiap hari setiap tahun memperingati hari kelahiran Nabi dan mereka semua bersenang baca maulid dan sebagainya. Kesenangan mereka dibalas oleh Nabi. Nabi berkunjung ke rumah ini. Kalau saya pengen ngomong sama Nabi itu boleh nggak? Kata si perempuan ini dalam mimpi ini. Kalau saya pengen ngomong boleh nggak? Kata orang itu, ya ngomong. Saya pengen ngomong sendiri aja. Terus Nabi dijawab, manggilnya itu ya Muhammad. Dan dalam cerita ada dalam maulid itu dalam cerita ya Muhammad. Itu Nabi menjawabnya labbaik. Ini akhlak. Labbaik itu panggilan seperti ketika orang berhaji itu dipanggil oleh Gusti Allah untuk haji. Itu jawabnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu sambutan yang halus. Seorang hamba dipanggil oleh Tuhannya menjawab dengan labbaik. Anak dipanggil oleh bapaknya menjawab dengan apa? Labbaik. Murid dipanggil gurunya jawabannya labbaik. Nek kanca jawabannya apa boleh. Muhammad apa? Ya nah. Kalau kita dipanggil oleh guru kita kok ngomong apa kopla. Panggilnya lebih tak. Orang perempuan tadi kaget tuh. Zaman kok menjawab saya dengan jawaban yang begitu lembut, dengan akhlak yang begitu baik. Wa ana ala ghairi dinika. Aku ini bukan seagama dengan kau. Aku orang Yahudi dan aku yang gak beriman kepadamu. Kenapa kok kau jawab dengan begitu apa? Begitu lembutnya. Terus si perempuan bilang, innaka la nabiyyun karim wa innaka la ala khuluqin adzim. Engkau adalah nabi dan yang mulia dan akhlakmu sungguh sangat mulia sekali. Dan mulai hari ini saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Ini dalam mimpi. Dalam mimpi. Ketika kemudian apa? Sudah bersaksi itu ngelilir dia itu ngelilir. Kamu dari mimpi. Dia lihat dia laki-laki nggak ada di sebelahnya. Ini bojoku ini biasanya keblur. Aku sekali dirutangi lagi sudah tidak ada. Dia itu kalangan bangsawan, bangsanya awan-awanan. Saya tadi subuh, bangsawan itu bangsanya wong. Saya bangun subuh itu biasanya suami saya bangunnya jam 9 bangsawan. Nah, ini kok darahnya darah biru, kopi dulu. Ini kok bisa nggak ada kemana nih? Ketika dia tadi di kamar mandi nggak ada, di kamar anak-anak nggak ada, dia tunggu di luar kemana nih? Nggak tahu sebentar lagi ada semacam kayak tosa gitu. Suaminya belanja, ya makanan, ya hiasan. Mas kok belanja ini kenapa? Kamu apa? Saya mau merayakan hari apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Loh kamu orang Yahudi kok udah? Kamu bersyahadat tadi malam, loh bisa tahu? Kamu tadi mau bersyahadat. Setelah kamu, aku yang bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Jadi satu keluarga itu masuk apa? Masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, ini hal yang demikian banyak terjadi. Oleh karena itu, kalau kita nggak mampu menjelaskan buat isi Islam kepada mereka dengan baik, karena mungkin pengetahuan nggak punya atau apa, kemampuan bicara juga nggak ada, jelaskan itu dengan akhlak. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Insyaallah itu akan lebih mengena di hati mereka dan akan lebih membuka pintu hidayah kepada mereka. Oleh karena itu, Anda menjadikan masjid ini tempat untuk berkumpul, tempat untuk kita mudah-mudahan bisa di sini merebut bagian yang terbanyak dari warisan Rasulullah SAW. Karena warisan-warisan Nabi itu bisa kita dapatkan di masjid. Mengapa saya sebut warisan-warisan Nabi? Terjadi ketika tidak lama sesudah Kanjeng Nabi Sedo, ada pengumuman di WA. WA itu warasatul anbiya. Ada pengumuman di WA, siapa yang ingin dapat warisannya Kanjeng Nabi supaya datang ke masjid ini. Jam sekian diumumkan pada Maghrib. Lah rupanya orang dulu sama orang sekarang ini 11-12. Nek ngomong soal warisan mesti pikirannya apa? Warisannya Nabi kayak apa banyaknya nih. Nek dihitung kayak amplop ini. Toko-toko masjid. Ditunggu dari Maghrib sampai Isya nggak ada pembagian amplop. Sampai pada Isya orang geger semua loh. Nggak ada pembagian apa? Amplop warisannya Nabi. Yang ada itu orang zikir, orang ngaji Quran,
pengajian ilmu begini yang ada terus orang sholat sunnah. Oh tidak ada apa? Duduman apa? Amplop nggak ada. Saya bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Ayo kita cari yang ngomongkan mana? Yang ngomongkan gulai. Kecekel lagi wiridan di bawah kentong betul lagi wiridan. Ini apa yang ngomongkan? Wah ini ngomongkan karena ada pembagian warisan Nabi. Ini kok nggak ada orang, nggak ada meja yang bagi apa? Duit nggak ada. Yang kamu lihat apa katanya? Yang saya lihat ada orang sholat sunnah, ada orang pengajian, ada orang wiridan, ada orang baca Quran, ada orang etikaf di sini. Ya itu warisannya Nabi. Nabi nggak mewariskan harta, Nabi nggak mewariskan apa? Dinar, harta nggak, uang nggak. Tapi yang diwariskan adalah masjid-masjid yang baik, kegiatan-kegiatan ibadah yang baik. Orang sholat sunnah itu warisannya Nabi. Orang baca dzikir bersama-sama itu warisannya kanjeng Nabi. Orang mengajarkan Quran dan membaca Al-Quran itu warisannya apa? Nabi. Dan ini di masjid ini lihat apa? Yaitu yang tadi saya lihat orang dzikir, orang sholat sunnah, orang berpengajian, orang etikaf. Ini warisannya Nabi. Kalau kau ingin banyak mendapatkan bagian warisannya Nabi, kau nanti hubunganmu dengan Nabi menjadi semakin dekat. Orang kalau mendapatkan warisan semakin banyak itu mesti hubungannya semakin dekat. Misalnya antara anak dengan dengan ponaan mesti kalau sama-sama dapat ponaan itu warisannya mesti banyak anak karena hubungannya lebih dekat. Hal itu kalau semakin banyak mendapatkan bagian warisannya Nabi, ya wiridannya, ya pengajiannya, ya sholat sunnahnya, ya ngajinya Al-Quran, semakin kita ambil semua, yang hubungan kita semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu masjid ini tempat yang begitu penting untuk kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kapan saja, di mana saja, ikhtiar untuk membangun masjid, mewujudkan masjid adalah ikhtiar yang besar, adalah usaha yang istimewa, dan insya Allah akan memberikan hasil yang istimewa, walaupun di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena itu yang buat saya terharu dan membuat saya kemudian jatuh cinta sama kalian ini. Jatuh apa? Berat kalau jatuh cinta ini. Jadi yang buat saya terharu di tengah kesibukan sampean mencari nafkah, mencari untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan masih kau berpikir ya Allah, masjid untuk ibadah, untuk membagi warisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampean juga mendapatkan warisan yang banyak sekali, hubungan yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, yang membuat kehidupan sampean menjadi semakin mudah, dan insya Allah jalannya semakin terang, dan akan dihilangkan kesulitan-kesulitan. Karena saya masih percaya dengan omongan ini berdasar dari sabdanya Nabi yang kemudian diterjemahkan oleh orang-orang kuno, nenek moyang kita, dengan bahasa mereka. As-sadaqah, kau bersedekah itu akan menolak bala. Orang-orang kuno mengatakan pager mangkok itu lebih kuat ketimbang pager tembok. Pager apa? Lebih kuat ketimbang. Pernah dengar nggak? Belum lah. Saya ngomong apa tadi? Pager mangkok lebih kuat ketimbang pager apa? Mangkokmu yang kau keluarkan dari rumahmu dikasih kolak atau dikasih lauk atau sayur kau berikan kepada tetanggamu, kepada orang-orang miskin, itu akan membentuk pagar. Itu ibarat sedekah. Akan pagar mangkok itu berarti mangkokmu yang kau keluarkan, kau sedekahkan kepada orang yang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan, yang dalam keadaan yang sangat tidak punya, itu akan dijadikan oleh Allah. Sedekahmu itu membentuk pagar, yang fungsinya pagar itu melindungi dirimu dari hal-hal yang tidak baik. Nah, pagar yang terbangun dari tembok itu, dari mangkok ini jauh lebih kuat ketimbang apa? Tembok. Karena kalau pagar tembok itu iso kebluri. Contoh di Turki, gempa bumi yang banyak orang yang tertimbun oleh apa? Runtuhan tembok. Contoh lagi di Cianjur, di negara kita, ya. Di Cianjur gempa bumi banyak orang yang mati karena runtuhan apa? Mudah-mudahan tidak ada lagi, sudah aman semuanya. Ya.
Tapi bahwa tembok itu yang kita bangun bisa memperluas awal itu. Ya, kalau mangkok enggak, kalau bersedekah mangkok ini enggak, justru akan melindungi. Oleh karena itu dikatakan pagar mangkok lebih kuat ketimbang apa? Tetapi nyatanya kadang-kadang orang berhadapan bangun pagar tembok lali ngetoknya mangkoknya. Mana orang? Mana orang? Saya nggak bilang ada. Ada di sini. Nah, teko. Ya ada. Pagar mangkok lebih kuat ketimbang pagar apa? Itu pinternya orang-orang dulu dalam mentransformasikan bahasanya kanjeng Nabi. As-shadaqah tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak apa? Bala. Itu pagar mangkok lebih kuat ketimbang pagar apa? Bila sampai sudah bangun pagar mangkok yang begitu kuatnya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada sahabat sebagai pagar yang akan melindungi sampai dari segala hal yang tidak baik. Zahir maupun batin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau hadis yang dimuliakan Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masjid ini menjadi makmur berkah. Apa yang sampai berikan untuk Allah untuk masjid ini dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Dan ini merupakan pagar mangkok sampean yang kuat dan jauh lebih kuat daripada pagar mangkok. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita terakhir tutup kita membaca kalimah la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.